teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NWDI Pina yang saya hormati dan berbahagia, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kehati-hatian, berbagai macam nikmat, terutama nikmat menjadi orang Islam dan menjadi orang beriman. Kita dituntut untuk menuntut ilmu bukan hanya senang, tapi ini suatu kewajiban. Orang nuntut ilmu itu satu kewajiban. Banyak sekali hadis sahih maupun Al-Quran menjelaskan tentang menuntut ilmu. Di antaranya hadis yang paling sahih itu adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Coba kita runtun satu persatu kalimat dalam hadis ini. Thalabul ilmi faridah. Kenapa dibilang faridah? Tidak faridun. Sebenarnya menurut aturan tata bahasa faridun sebenarnya, karena mubtada'nya muzakkar, yaitu tolabu. Khobarnya pun harus muzakkar sebenarnya. Nah, tetapi dia bilang faridah, kelihatannya perempuan, ada taknya. Nah, begini para pemirsa, tak di sana bukan tak muannas, bukan tak perempuan, tapi tak mubalaghah, tak yang bersangatan artinya, bukan menunjukkan perempuan, karena mubtada'nya tolabu itu muzakkar. Nah, kenapa dia taruhkan tak di sana oleh Rasulullah SAW? Saking pentingnya orang menuntut ilmu. Kalau ada tak itu lebih dari wajib, makanya dia bilang fardu. Fardu itu lebih dari wajib. Gitu. Coba di rukun ibadah haji kan beda fardu dengan wajib. Wajib kalau kita mengadakan kesalahan tidak diganti dengan dah. Tapi kalau fardu wajib diganti dan harus dia melaksanakannya, karena ukuf di Arafah, tak boleh diwakilkan. Nah, begitu. Itulah makanya dalam hadis ini dinamakan faridah ala kulli muslimin. Ala lagi, ala itu lil lidoror, kewajiban atas orang muslim dan muslimah, laki dan maupun perempuan. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang wajib menuntut ilmu, bapak-bapak juga. Gitu. Jadi hadisnya sahih sekali. Jadi bukan berarti kita hanya sekedar menghormati ustadz, tuan guru, kiai kita, sehingga kita pergi ngaji. Bukan, tapi ini semata-mata kewajiban. Dan kewajiban kita menuntut ilmu bukan hanya waktu kita sebelum nikah, waktu jadi pelajar, tidak. Kan ada hadisnya yang sahih juga. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan, dari sejak gendongan, bahkan dari sejak dalam perut. Dalam perut kan sudah ibundanya mengajarkannya, ibundanya mengaji itu mengajarkan anak-anak dalam perut sampai masuk ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Maksudnya kewajiban kita menuntut ilmu. Jadi intinya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, ya, bagaimanapun umurnya, berapapun umurnya, itu dia berkewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi syukur-syukur dia menuntut ilmu dengan senang, gitu, dengan senang. Jadi baik menuntut ilmu maupun mencarinya ke guru, ustadz, tuan guru adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kalau enggak, nanti kita diminta pertanggungjawabannya. Itu. Jadi bukan karena adanya takut kepada ustadz, bukan karena lingkungan kita hanya ikut-ikutan, tidak. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Tapi kita tahu bahwa nuntut ilmu itu satu kewajiban dan bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita. Karena apa? Sedikit. Ini hati kita ini, kenapa kita sangat dianjurkan ikut pengajian itu majelis taklim? Hati kita ini ibarat bunga. Jadi, kita tahu bunga, sehari aja anda disiram dia akan layu. Jadi iman kita ini, hati kita ini ibarat bunga, harus setiap hari butuh disiram.
Seperti bunga. Nah, bunga kalau musim panas sehari aja tidak disiram, biarkan lagi. Apalagi bunga di dalam hati kita, apalagi iman kita harus tiap saat disiram. Tiap saat mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, mendengarkan irsadat, taujihat, mendengarkan wejangan-wejangan agar dia tetap segar, gitu. Tetap segar. Di mana itu? Ya mengikuti majelis talim, pengajian. Syukur-syukur Tuan guru kita ikhlas memberikan kita ilmunya. Begitu para pemirsa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.